Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desita Permatasari, PPDS Neurologi FKIK ULM semester 1 dengan pembimbing Dr. Melda Sartika Dewi, Magister Science, Spesialis Neurologi Konsultan. Hari ini saya akan memaparkan textbook reading saya dengan judul Neurofisiologi Selanjut Kontrol Motoriks dari korteks, ganglia basal, dan juga tonus otot. Untuk textbook reading saya hari ini diambil dari buku Principle of Neural Science dan juga buku Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Untuk pembahasan pertama mengenai fisiologi korteks motorik. Kemudian untuk struktural korteks motor ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada yang disebut dengan korteks motor primer atau primary motor cortex, di mana dia terletak di gyrus presentalis atau area Brodmann 4. Kemudian ada juga yang disebut dengan area premotor atau yang disingkat sebagai PMA, terletak di permukaan lateral rostral terhadap M1, di mana dia letaknya itu bagian area 6. Kemudian ada yang disebut dengan area motor suplemen, disingkat SMA, terletak di permukaan medial bagian rostral terhadap M1, di mana masuk juga di area 6. Kemudian untuk pembatas antara ranah sensorik dan ranah motorik itu ada yang dikenal sebagai sulcus centralis. Jadi pembatas antara area sensorik bagian belakang dan area motorik. Untuk peta somatotopik, jadi area utamanya itu ada area yang luas di bagian tangan dan otot-otot bicara. Kemudian untuk area yang lebih kecil itu terletak di untuk batang tubuh dan juga anggota gerak bawah. Di mana peta ini dia bersifat dinamis dan dapat mengalami reorganisasi akibat proses pembelajaran atau cedera. Baik, ini merupakan gambaran dari motor homunculus yang di bagian B, yang kalau untuk bagian A ini adalah homunculus bagian sensorik. Untuk yang bagian motorik, di mana di sini representasi dari topografis tubuh di bagian korteks, di mana bisa dilihat pada gambar bagian wajah dan juga bagian tangan memiliki area representasi yang sangat luas karena memerlukan kontur motorik halus. Nah, kita akan membahas bagian area-area yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi untuk area premotorik atau yang disingkat sebagai PMA, dia itu terletak di bagian anterior, bagian depan dari M1 pada permukaan lateral hemisfer. Fungsinya itu berperan dalam perencanaan gerakan yang dipicu oleh rangsangan eksternal, baik itu visual maupun auditori. Misalnya ketika kita bersiap menangkap bola yang dilempar ke arah kita. Di mana mekanismenya ini di sini PMA dia itu berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan otot-otot proksimal dan juga batang tubuh untuk memastikan postur yang stabil saat anggota gerak melakukan gerakan yang spesifik. Kemudian untuk area motorik suplemen atau yang disingkat SMA, dia area Brodmann 4 terletak di permukaan medial dari hemisfer. Fungsinya itu berperan dalam perencanaan gerakan kompleks dan urutan gerakan internal, di mana gerakan misalkan yang berasal dari memori atau niat dari diri sendiri seperti bermain piano. Kemudian ada juga untuk koordinasi bimanual, di mana peran dari SMA ini sangat penting dalam mengkoordinasikan kedua tangan secara bersamaan untuk tugas yang berbeda. Kemudian ada juga yang disebut dengan posterior parietal cortex atau yang disingkat oleh PPC, terletak di bagian belakang. Sebenarnya dia itu meskipun secara teknis itu adalah area asosiasi sensorik,
di mana PPC ini dia memiliki peran yang krusial dalam sistem motorik. Jadi PPC di sini terletak di lobus parietal, tepat di bagian belakang korteks somatosensorik primer di belakang dari S1. Secara fungsional, PVC ini dibagi menjadi dua area utama menurut peta Brodmann. Jadi ada area 5 bagian sini dan area 7. Area 5 disebut dengan superior parietal lobe, di mana fungsinya itu untuk menerima input insentif dari korteks somatosensorik, misalnya untuk perabaan, posisi sendi, dan propriosepsi. Kemudian untuk area yang 7 atau yang disebut dengan inferior parietal lobe, itu menerima input visual yang sangat besar dari korteks visual. Jadi pentingnya korteks ini, dia itu sebelum M1 yang bagian sini mengirimkan sinyal gerak, PPC atau posterior parietal cortex itu memberikan data mengenai misalkan contohnya di mana tangan kita sekarang atau di mana target yang ingin kita raih. Nah, untuk mikro arsitektur kortikal, jadi secara umum korteks motorik itu terdiri dari 6 lapisan. Jadi dari lapisan paling atas itu adalah disebut dengan molecular layer, sampai lapisan terdalam itu ada multiform layer. Namun lapisan yang paling penting di sini adalah lapisan yang kelima. Ya, internal piramidal layer itu merupakan output utama, di mana di sini terdiri atas sel piramida raksasa di lapisan 5 ini, di mana fungsinya itu untuk mengirimkan akson dengan konduksi sangat cepat ke medula spinalis. Baik, ini merupakan jalur descending, terutama pada bagian tractus corticospinalis, di mana asalnya di sini dia berasal dari korteks motor primer area Brodmann 4, korteks premotor area Brodmann 6, dan bisa berasal dari lobus parietal. Jalurnya itu pertama dia turun dari korteks menuju ke corona radiata, masuk ke kapsula interna. Selanjutnya dia akan turun ke bawah ke bagian midbrain atau bagian crus cerebri, menuju ke bagian pons sampai ke medula oblongata. Di sini 90% serabut akan menyilang di piramidal decussatio untuk membentuk yang disebut dengan bagian corticospinalis lateral. Kemudian sisanya serabut itu tidak menyilang menjadi tractus corticospinalis anterior, namun dia akan tetap menyilang kontralateral pada tingkat segmen medula spinalis yang dipersarapi melalui kommissura anterior. Fungsi dari traktus ini itu adalah untuk gerakan volunter yang terampil, terutama otot-otot bagian distal. Ini merupakan sindroma lesi korteks motorik, di mana pada area M1 atau primary motor cortex itu fungsi utamanya untuk eksekusi gerakan volunter, dan apabila terjadi lesi pada daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya paresis atau plegi kontralateral, di mana akan didapatkan tanda khasnya itu adalah UMN syndrome. Bisa didapatkan Babinski sign-nya positif atau didapatkan spastisitas. Contohnya misalkan pada stroke MCA. Kemudian kalau misalkan pada bagian premotor cortex atau area Brodmann 6 lateral, ini kan fungsi utamanya untuk perencanaan gerakan berbasis stimulus eksternal, baik itu visual maupun auditorik, dan lesi pada area tersebut itu akan menyebabkan terjadinya gangguan perencanaan gerakan. Dan untuk tanda khasnya itu akan terjadi apraksia, yaitu tidak bisa melakukan gerakan terencana meskipun kekuatannya itu normal. Kemudian selanjutnya pada
korteks bagian suplementary motor area, bagian medial dari Brodmann 6. Ini fungsinya untuk inisiasi gerakan internal dan juga sequence. Dimana kalau misalkan terjadi lesi pada area ini akan menyebabkan terjadinya gangguan inisiasi gerakan. Walaupun di sini kekuatan ototnya relatif masih normal dan tanda khasnya itu akan terjadi yang disebut dengan akinetic mutism. Jadi artinya sulit memulai gerakan. Lanjut, ini penjelasan mengenai sirkuit ganglia basalis. Jadi untuk ganglia basalis itu merupakan pusat motorik aksesorius yang terpenting pada kelompok sistem ekstrapiramidal, di mana untuk melakukan gerakan, sistem piramidal dan ekstrapiramidal itu bekerja bersama-sama. Untuk nukleus caudatus bisa dilihat pada gambar, dia itu membentuk bagian dinding ventricle lateral, di mana bentuknya itu dia melengkung akibat rotasi telencephalon selama perkembangan embrio. Kemudian ada yang disebut dengan bagian putamen, dia terletak di lateral globus pallidus, berbentuk seperti tempurung untuk menyelubungi dari globus pallidus itu sendiri. Jadi untuk bagian striatum itu merupakan kumpulan dari nukleus caudatus dan juga putamen. Kemudian untuk globus pallidus itu sendiri dia ada terdiri menjadi dua. Ada yang disebut dengan bagian globus pallidus internus, itu untuk penting pada bagian output. Kemudian ada yang disebut dengan segmen eksternal atau globus pallidus eksternal. Selanjutnya ada yang disebut dengan bagian nukleus subtalamik, itu nanti berperan penting dalam jalur indirect pathway yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian substantia nigra, dia itu berasal dari berada di mesencephalon, berwarna lebih gelap karena kandungan melanin yang tinggi, dan dia terbagi menjadi dua. Ada yang pars compacta, itu yang untuk menghasilkan dopamin, sedangkan ada juga pars reticulata, itu nanti untuk jalur output, dimana secara umum fungsi dari ganglia basalis itu untuk perencanaan motorik, inisiasi gerakan, dan supresi atau menekan gerakan yang tidak diinginkan. Untuk sirkuit motorik pada ganglia basal, pada gambar ini terbagi, ada menjelaskan untuk bagian sirkuit putamen dan ada yang sirkuit caudatus. Untuk sirkuit putamen itu untuk eksekusi gerakan otomatis, misalkan untuk berjalan, menulis, dan inputnya itu berasal dari korteks motor. Kemudian dia akan melakukan eksitasi melalui neurotransmitter yang disebut dengan glutamat ke bagian putamen. Selanjutnya di bagian ganglia basalis itu akan diproses melalui 3 jalur, ada direct pathway, indirect pathway, sama ada jalur hyperdirect. Yang selanjutnya kemudian dia akan diteruskan ke globus pallidus internus menuju ke bagian talamus di nukleus ventroanterior dan ventrolateral, dan kemudian selanjutnya dia akan kembali ke korteks motor untuk gerakan dieksekusi. Selanjutnya yang gambar yang kedua itu adalah sirkuit caudatus, di mana di sini fungsinya untuk perencanaan yang kompleks dan berurutan. Inputnya itu dia dari korteks prefrontal, dan kemudian selanjutnya dia akan menuju ke bagian caudatus. Prinsipnya sama seperti sirkuit putamen, yaitu dia akan tetap melalui jalur direct, indirect, dan hyperdirect. Selanjutnya dia akan menuju ke globus pallidus internus, menuju ke bagian talamus melalui nukleus ventroanterior dan ventrolateral, yang selanjutnya dia akan kembali ke prefrontal cortex untuk menghasilkan perencanaan motorik yang disadari.
Baik, ini untuk jalur langsung atau direct pathway. Jadi untuk direct pathway ini sendiri dia berasal dari korteks. Kemudian korteks di sini dia akan merangsang bagian striatum melalui neurotransmitter glutamat. Selanjutnya bagian striatum di sini dia akan menghambat globus pallidus internus yang biasanya di sini dia menghambat talamus menjadi makin terhambat, sehingga talamus di sini menjadi bebas atau disinhibisi, sehingga talamus di sini akan merangsang korteks motorik, dan hasil akhirnya talamus menjadi aktif, korteks menjadi aktif, dan hasilnya itu gerakan meningkat atau memfasilitasi gerakan volunter. Kemudian untuk jalur tidak langsung atau yang disebut dengan indirect pathway, ini jalurnya sama, berasal dari korteks. Di sini dia akan merangsang striatum. Nah, bagian striatum di sini dia akan menghambat globus pallidus externus, di mana globus pallidus externus yang biasanya menghambat nukleus subthalamicus, sehingga di sini nukleus subthalamicus di sini menjadi lebih bebas, menjadi lebih aktif untuk merangsang dari globus pallidus internus di sini, sehingga globus pallidus internus itu makin menghambat talamus. Kemudian selanjutnya talamus di sini hasil akhirnya dia tidak terlalu bebas atau tidak terlalu bisa merangsang dari korteks, sehingga hasil akhirnya di sini talamus menjadi terhambat, korteks menjadi kurang aktif, dan gerakannya menjadi menurun, atau hasilnya dia lebih untuk menekan program motorik yang kompetitif atau yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan jalur hiperdirect, di mana jalur hiperdirect ini fungsinya dia seperti rem yang sangat cepat untuk menghentikan semua gerakan saat terjadinya perubahan rencana mendadak. Berbeda dengan jalur direct dan indirect, di mana jalur ini dia bersifat langsung atau shortcut dari korteks langsung menuju ke nukleus subthalamicus tanpa melalui striatum. Nah, ini untuk gambaran untuk modulasi dopaminergik di substansia nigra pas compacta, di mana dopamin di sini dia selalu bersifat prokinetik. Jadi dia ada reseptor D1 dan reseptor D2. D1 dia itu untuk mengeksitasi jalur langsung, sedangkan untuk D2 dia menghambat jalur tidak langsung, sehingga efek keseluruhannya sebenarnya itu adalah dopamin itu untuk menurunkan ambang batas untuk memulai gerakan. Ini untuk gambaran dari modulasi dopaminergik. Jadi pada gambar bagian atas atau bagian A ini adalah jalur utama dopamin di otak. Kemudian jalur pada bagian B itu adalah jalur di hipotalamus dan juga retina. Nah, di mana jalur untuk dopaminergik ini sendiri ada terbagi menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan nitrostriatal pathway, di mana dia berasal dari substansia nigra atau berada di bagian A9 di sini. Dia akan menuju ke bagian striatum atau bagian caudatus dan putamen, di mana fungsinya itu untuk kontrol gerakan atau bagian motor, sehingga kalau misalkan terjadi degenerasi pada bagian jalur ini akan menyebabkan gejala seperti Parkinson. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan mesolimbic pathway, itu dari ventral tegmental area atau yang pada gambar ini berasal dari A10, di mana dia akan menuju ke nukleus accumbens, amigdala, dan hipokampus. Fungsinya itu untuk reward, motivasi, dan juga emosi. Dan kalau misalkan terjadi overaktif pada bagian pathway ini akan menyebabkan gejala seperti psikosis, misalkan pada pasien akan terjadi skizofrenia. Kemudian untuk jalur selanjutnya yang disebut dengan mesocortical pathway, dia sama berasal dari ventral tegmental area atau bagian VTA, di mana dia akan dari awalnya dari prefrontal cortex
fungsinya itu untuk kognisi dari eksekutif. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan tuberoinfundibular pathway. Dia berasal dari nukleus aquarta bagian A11 kalau pada bagian gambar ini, di mana dia akan menuju ke hipofisis. Fungsinya untuk menghambat prolaktin, dan klinisnya kalau misalkan terjadi blok dopamin sehingga prolaktin akan meningkat dan akan menyebabkan terjadinya hipoaktif atau gangguan kognitif. Jadi secara umum di sini dopamin itu sebagai neuromodulator, bukan hanya sebagai neurotransmitter biasa saja. Artinya tidak hanya mengaktifkan neuron tapi juga untuk mengatur sinyal. Efeknya dia untuk memfasilitasi jalur tertentu, kemudian menghambat jalur lain, dan tentunya juga berfungsi untuk menentukan prioritas aktivitas otak. Ini untuk kolerasi klinis. Misalkan pada yang terjadi apabila terjadi hipokinetik atau hiperkinetik. Misalkan pada pasien penyakit Parkinson itu akan hilangnya dopamin di substansia nigra pas kompakta, akan terjadi peningkatan aktivitas jalur indirect sehingga akan menyebabkan terjadinya bradykinesia dan rigiditas. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan penyakit Huntington disease, di mana di sini akan terjadi hilangnya neuron GABAergic striatal bagian jalur indirect sehingga akan menyebabkan penurunnya inhibisi pada globus pallidus internus sehingga akan menyebabkan gangguan gerak seperti Korea. Selanjutnya untuk kontrol dari motorik, jadi secara prinsipnya untuk motorik itu terbagi menjadi beberapa tingkat, di mana tingkat tertinggi itu dipegang oleh korteks asosiasi dan ganglia basal untuk strategi. Kemudian untuk tingkat menengah itu dipegang oleh korteks motor dan juga cerebellum. Kemudian yang bagian bawah itu adalah batang otak dan medula spinalis untuk eksekusi. Ini merupakan jalur descending yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya atau sistem ekstrapiramidal. Jadi untuk traktus kortikospinalateral itu fungsinya untuk mengontrol otot ekstremitas bagian distal atau motorik halus. Kemudian ada yang tadi traktus kortikospinal anterior yang tidak mengalami penyilangan hingga tingkat spinal, itu lebih berfungsi untuk mengontrol otot aksial atau bagian proksimal untuk postur. Kemudian ini sistem ekstrapiramidal yang ada di batang otak, di mana pada ekstrapiramidal terbagi menjadi ada jalur vestibulospinalis, itu fungsinya untuk posisi kepala dan keseimbangan. Kemudian ada yang disebut dengan reticulospinalis, itu untuk penyesuaian postur tubuh dan otot anti gravity. Kemudian ada juga rubrospinalis, di mana di sini asalnya berasal dari nukleus merah, menyilang segera di decussatio tegmentalis, turun ke medula spinalis, dan targetnya itu untuk neuron motor flexor. Nah, di sini peran dari nukleus vestibularis itu untuk menjaga eksitasi kekuatan pada otot-otot ekstensor untuk menjaga keseimbangan saat berdiri melawan gravitasi. Nah, gambar ini menjelaskan sistem kontrol motorik descendant yang non-piramidal, khususnya pada nukleus retikular bagian pons, kemudian ada nuklei di retikular bagian medula, kemudian ada juga nukleus di vestibular, di mana di sini jalurnya akan turun ke traktus reticulospinalis dan vestibulospinalis. Sistem ini dia berperan besar dalam postur, tonus otot, keseimbangan, dan gerakan otomatis atau refleks postural. Kemudian di sini peran
sensori motor, di mana di sini ada untuk kontrol feed forward, kemudian ada yang disebut dengan kontrol feedback. Nah, di sini pertama untuk feed forward itu untuk menggunakan informasi sensorik untuk mempersiapkan gerakan. Kemudian untuk kontrol feedback, di sini dia fungsinya untuk menggunakan informasi sensorik atau proprioception untuk mengkoreksi kesalahan selama gerakan berlangsung. Baik, selanjutnya untuk cerebellum pada sistem motorik itu berfungsi sebagai error detector, di mana dia akan mengirimkan sinyal perbaikan melalui talamus yang akan kembali ke korteks motor. Di sini secara arsitektur cerebellum dia akan terbagi menjadi sel Purkinje, di mana satu-satunya output dari korteks cerebellum sebagai inhibitorik, kemudian ada juga disebut dengan sel granula untuk mengeksitasi sel Purkinje melalui serat paralel. Ini merupakan peran cerebellum dalam korteks motor, di mana pada cerebellum ada terbagi menjadi 3 jaras. Jaras yang pertama itu adalah vestibulocerebellum. Fungsinya untuk keseimbangan dan pergerakan mata. Dan apabila terjadi lesi pada jaras ini akan menyebabkan terjadinya nistagmus dan gangguan keseimbangan seperti ataksia. Kemudian jalur selanjutnya itu adalah spinocerebellum. Itu untuk perbandingan gerakan yang diinginkan dengan gerakan aktual. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan jalur cerebrocerebellum. Itu untuk perencanaan dan pengaturan waktu gerakan kompleks melalui loop dengan korteks cerebri, di mana kalau misalkan terjadi lesi pada jaras ini akan menyebabkan terjadinya dismetria, yaitu ketidakmampuan menghentikan gerakan ke titik yang diinginkan. Kemudian ada yang disebut dengan dyskiadokinesis, itu gangguan rapid alternating movement, seperti gerakan bergantian secara teratur dan cepat. Kemudian ada yang disebut dengan intentional tremor, yaitu tremor saat melakukan gerakan. Kemudian ada rebound fenomena, itu adalah ketidakmampuan mengontrol gerakan, kemudian akan menyebabkan terjadinya hipotonia dan juga hiporefleksia. Selanjutnya penjelasan mengenai tonus otot dan regulasi spinal. Untuk definisinya itu sendiri, jadi tonus otot itu merupakan tegangan sisa pada otot saat istirahat atau resistensi terhadap regangan pasif, di mana asalnya itu berasal dari neurogenik atau lengkung refleks spinal dan juga berasal dari myogenik atau sifatnya viskoelastik serat otot. Dimana di sini untuk muscle spindle itu merupakan serabut otot yang menempel pada otot lurik. Dia memiliki 2 inti utama, ada yang disebut dengan nuclear back fiber dan ada yang disebut dengan nuclear chain fiber. Untuk nuclear back fiber itu sendiri dia merupakan ujung dari serabut eferen 1A. Kemudian untuk nuclear chain fiber itu nanti merupakan ujung dari serabut eferen 2. Nah, ini contoh untuk gambar untuk menjelaskan integrasi sistem refleks spinal dan juga kontrol tonus otot yang nanti akan melibatkan muscle spindle, organ tendon Golgi, kemudian neuron alfa gamma, interneuron, dan kontrol dari descendant. Di sini bisa kita lihat pada gambar pada serabut 1A dan 1B, di mana 1A ini untuk mendeteksi regangan, sedangkan untuk 1B yang berasal dari organ tendon Golgi itu untuk mendeteksi tegangan, yang kemudian kedua serabut ini akan dihantarkan berjalan bersama-sama menuju ganglion radix dorsalis, yang selanjutnya dia akan masuk ke medula spinalis menuju ke radix posterior. Nah, di medula spinalis ini serabut eferen 1A dan 2 itu dia akan berpisah, di mana serabut 1A dia akan menuju ke kornu anterior, nanti dia akan kontak dengan motor neuron alfa yang selanjutnya akan
teruskan ke otot dan akan menghasilkan kontraksi otot. Kemudian untuk serat 1B, dia akan kontak dengan interneuron di substansia grisea sehingga akan menginhibisi motor neuron dari otot agonis dan akan terjadinya relaksasi. Nah, ini untuk koaktivasi alfa gamma, di mana untuk neuron motor alfa, dia untuk menginervasi serat ekstrafusal untuk produksi kekuatan. Selanjutnya untuk neuron motorik gamma untuk menginervasi serat intrafusal untuk penyesuaian sensitivitas, di mana fungsinya itu untuk mencegah muscle spindle menjadi kendur selama kontraksi otot, menjaga umpan balik sensorik tetap konstan. Selanjutnya untuk organ tendon Golgi, di mana lokasinya itu dia itu terangkai secara seri dengan serat ekstrafusal pada sambungan tendon, dan inervasinya itu terhadap serat tipe 1B atau bagian afferent 1B. Fungsinya itu untuk mendeteksi tegangan, kekuatan otot, memediasi refleks miotik terbalik, dan untuk mencegah avulasi dari tendon. Nih, untuk regulasi refleks terhadap tonus, jadi ada beberapa mekanisme untuk mekanisme refleks miotik itu yang terjadi pada lengkung monosinaptik, di mana dia ini perannya itu dia lebih ke serabut 1A untuk neuron motorik alfa, kemudian untuk inhibisi resiprokal itu untuk inhibisi otot agonis melalui interneuron untuk yang diinhibisi oleh serabut 1A. Kemudian ada gamma loop itu untuk meregulasi dari refleks regang sehingga untuk menyesuaikan tonus otot secara dinamis. Selanjutnya ada yang disebut dengan Cerenshau untuk interneuron inhibitorik yang mencegah aktivitas neuron motorik berlebihan melalui feedback negatif untuk mencegah overaktivitas. Nah, untuk sindrom upper motor neuron, di mana tanda klinisnya bisa terjadi spastisitas atau peningkatan tonus otot yang bergantung pada kecepatan, kemudian akan terjadi hiperrefleksia dan tanda Babinski sign-nya positif dan bisa ditemukan klonus. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Itu karena hilangnya kontrol inhibisi descending terhadap lengkung refleks spinal. Baik, ini untuk perbandingan rigiditas dan spastisitas. Jadi untuk spastisitas akibat lesi pada UMN itu akan terjadi fenomena seperti pisau lipat yang bergantung pada kecepatan regangan. Kemudian selanjutnya ada rigiditas apabila lesi pada ganglia basalis itu dia tidak tergantung pada kecepatan. Artinya resistensi seperti membengkokkan pipa timah atau akan terjadi cogwheel. Nah, di mana kalau misalkan pada perbedaan spastisitas dan rigiditas bisa kita lihat pada tabel di sini. Jadi kalau misalkan dia lesinya pada UMN akan menyebabkan terjadinya pola resistensi seperti pisau lipat, akan didapatkan seperti tanda Babinski sign-nya positif, dan dia itu bisa didapatkan klonus. Sedangkan kalau misalkan rigiditas lesi pada yang terjadi pada ganglia basalis atau bagian sistem ekstrapiramidal itu akan pola resistensinya seperti lip pipe atau cogwheel, dan dia itu refleksnya bisa normal atau sedikit meningkat. Kemudian untuk tanda patologi seperti Babinski-nya tidak ditemukan dan pada untuk klonusnya juga tidak ditemukan. Baik, untuk sindrom lower motor neuron atau yang disingkat LMN, di mana akan didapatkan tanda klinis seperti flaksiditas atau hilangnya tonus otot, kemudian ada hiporefleksia atau arefeksia, kemudian disertai dengan fasikulasi dan juga atropi otot. Semuanya itu bisa terjadi akibat gangguan pada final common pathway atau jalur akhirnya.
Ini merupakan perbandingan klinis antara UMN dan LMN. Jadi pada UMN tonus ototnya itu akan terjadi hipertoni, sedangkan pada lesi LMN itu hipotoni atau fleksiditas. Sedangkan untuk pada lesi UMN pada refleks regangnya itu akan terjadi hiperrefleksia atau terjadi peningkatan, sedangkan pada lesi LMN itu akan terjadi hiporefleksia. Kemudian pada atrofi otot pada lesi UMN itu biasanya bersifat minimal akibat disuse, sedangkan pada lesi LMN itu biasanya atrofi ototnya lebih berat. Kemudian untuk pada lesi UMN pada pasikulasi itu tidak ditemukan, sedangkan pada lesi LMN itu ada. Selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk tanda patologis pada lesi UMN itu didapatkan Babinski sign-nya positif dan juga ditemukan klonus, sedangkan pada lesi LMN itu tidak ditemukan. Sekian pemaparan textbook reading saya hari ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.